Cerita sebelumnya, STM Taishan yang dipimpin oleh Hayata Gen, putra dari bos Yakuza, pemimpin Shiguma Family, memerintahkan pasukannya untuk menyerang semua murid Tenkokoku dan juga orang-orang yang punya hubungan dengan Tenkokoku. Minagi dan Seton pun sempat kena sergap, dan karena Minagi sampai terluka, akhirnya Seton tidak bisa diam saja dan menghajar balik 4 orang murid Taishan. Setelah memesankan taksi untuk Minagi pulang, Seton membawa satu murid Taishan bernama Tabuse untuk menjelaskan tentang semua yang terjadi ini. Tabuse yang menyaut kalau Seton ini salah menyebut namanya jadi Takuji, malah kena jitakan di kepala. Seton bilang tidak masalah kalau bocah-bocah berandalan ini mengganggunya, tapi sampai menyerang wanita tentu tidak bisa diterima, kata Seton dengan muka serius. Tabuse bilang kalau ini perintah dari bos mereka untuk mengincar semua orang yang ada hubungannya dengan Tenkokoku, bukan cuma murid saja. Tabuse ngomong kalau di Taishan, perintah bos adalah mutlak harus dipatuhi. Khususnya bos yang sekarang tidak ada yang berani membantahnya. STM Taishan terkenal sebagai all-star-nya para berandalan, dan bos sekarang adalah orang hebat yang bisa menundukkan Taishan sejak dia masih kelas 1. Orang itu punya aura menakutkan karena ayahnya adalah bos Shiguma Family, Hayata Go. Seton tersentak mendengar cerita Tabuse tersebut. Dia jelas tahu siapa orang yang dimaksud Tabuse ini. Lalu terdengar teriakan panik, dan saat Seton menoleh, ternyata itu kepala sekolah Nikura yang dikepung 4 murid Taishan. Dengan panik, kepala sekolah Nikura menyuruh mereka berhenti dan bertanya dari sekolah mana mereka ini. Tapi para berandalan itu tetap maju. Satu orang menepis jatuh tas kerja milik kepala sekolah, sedangkan satu lagi sudah bersiap memukul Pak Tua tersebut. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan melemparkan murid Taishan itu jatuh ke belakang dan membentur tembok. Seton menoleh ke arah kepala sekolah dan bertanya apa dia baik-baik saja. Sementara itu 3 murid Taishan berteriak kesal. Seton langsung menoleh dan berteriak, "Bimbingan!" Tak berapa lama kepala sekolah tercengang. Begitupun Tabuse yang berkomentar kalau lagi-lagi teman-temannya dikalahkan cuma dengan 1 hantaman saja. Terdengar erangan kesakitan, dan di situ 4 orang murid Taishan tergeletak tak berdaya di hadapan Seton. Kepala sekolah berkomentar kalau julukan Susuran benar-benar menjelaskan siapa Seton ini. Seton lalu menjelaskan kepada kepala sekolah kalau mereka ini murid-murid STM Taishan, dan dikatakan kalau mereka disuruh menyerang siapa saja yang punya hubungan dengan Tenkokoku. Mendengar itu, kepala sekolah langsung panik, mengingat putri semata wayangnya, Minagi. Dia langsung mengambil handphonenya dan berusaha menelpon sang putri. Seton mencoba menenangkan, tapi kepala sekolah sudah terlanjur panik. Dia bilang kalau sampai Minagi kenapa-napa, dia tidak akan punya muka ketemu ibunya Minagi. Kepala sekolah ngomong, dulu waktu dia mengajar di susunan saja, masih ada batasan yang tidak akan dilanggar. Perkelahian antar murid masih bisa diterima, tapi tindakan STM Taishan ini. Seton menggapai handphone di tangan kepala sekolah dan berteriak memanggil, "Aku baru saja membawakan taksi untuk Minagi." Gemetaran kepala sekolah langsung hilang. Dia bernafas lega dan menyadari tingkahnya barusan cukup memalukan. Seton tersenyum mendapati dugaannya benar tentang kepala sekolah yang memang pernah jadi guru di susuran. Tapi tiba-tiba kepala sekolah berteriak, kenapa bisa Minagi ada bersama Seton lagi? Wali kelas 2C tersebut beralasan kalau itu cuma kebetulan saja. Dia nanya siapa yang kepala sekolah sedang hubungi. Ayah Minagi itu menjawab kalau dia menghubungi polisi karena murid-murid Taishan sudah keterlaluan dan ini sudah bukan masalah internal sekolah.
Seton bilang agar kepala sekolah mengurungkan niatnya itu. Menurutnya, baik murid Tengokoku maupun murid Taishan sama-sama cuma bocah yang masih punya masa depan. Mereka ini cuma disuruh saja. Kepala sekolah jadi kesal mengira Seton memihak Taishan. Tapi dia juga bilang kalau ada hal lain yang ingin dilaporkan, yaitu mengenai putrinya sedang dibuntuti seseorang alias stalker. Seton berteriak panik mendengar ada stalker mengikuti Minagi. Kepala sekolah bilang kalau penguntit itu ada di hadapannya sekarang. Kepala sekolah tidak terima alasan kebetulan karena jelas tempat tinggal Seton berada di arah yang berlawanan. Seton terus berusaha menghentikan kepala sekolah menelpon polisi dan bilang ini cuma kesalahpahaman saja. Lalu Patwa itu menutup handphonenya dan bilang, sepertinya memang membuat polisi menahan bocah-bocah itu cuma akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Jadi dia batal melapor. Bocah dengan masa depan, kau benar. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Jadi ku perintahkan kau hentikan semua ini. Hanazawa Saburo, seru kepala sekolah dengan wajah serius. Tabushi memanggil kepala sekolah dengan sebutan kakek yang tidak mengerti situasinya. Tabushi bilang meskipun Seton lulusan susuran, tetap tidak mungkin mengalahkan semua orang Taishan. Tabushi mengatakan kalau Seton akan dihajar habis-habisan. Diam kau Tamiya, teriak Seton. Lalu dia menoleh ke arah kepala sekolah sambil mengangkat jempol. Seton bilang agar serahkan saja masalah ini kepadanya. Di tempat lain ada 3 orang murid Tengokoku yang dicegat sama 3 orang Taishan. Murid Tengokoku di luar kelas Z itu langsung panik dan bilang agar membiarkan mereka lewat. Murid Taishan itu meminta dompet salah satu orang Tengokoku dan menguras isinya. Tapi tidak cukup cuma itu saja. Sebuah pukulan mengenai murid yang dikuras isi dompetnya itu. Murid Taishan itu ngomong kalau bocah Tengokoku lumayan banyak uang sakunya, jadi tidak akan masalah membayar biaya rumah sakit. Lalu dia mengincar murid Tengokoku lainnya, tapi tak disangka sebuah tendangan keras menghajar mukanya. Yang menendang barusan adalah Furuko Tatsushi, murid 2B yang akrab sama Araya dan Nariaki. Kini sudah bukan pengecut lagi. Dia juga sudah jadi member tetap klub karate asuhannya Seton. Di lain tempat lagi, ada Suku yang berlari sambil menelpon dengan panik. Suku sampai ke sebuah taman tapi malah kaget. Sudah ada murid-murid Taishan di situ. Satu temannya yang bernama Nogami sudah tertangkap dan babak belur. Di belakangnya berdiri puluhan murid Taishan. Tapi begitu pun di belakang Suku, bermunculan beberapa orang lainnya. Kita semua maju ke depan sambil menyeret tongkat baseball. Karena kalian ada banyak, tidak keberatan kan kalau kami juga rame-rame? Ternyata semua penghuni kelas Z sudah berkumpul dan berniat menyelesaikan urusan dengan STM Taishan di situ juga. Dari kerumunan Taishan muncul Hayata Ken yang berjalan ke depan. Kembali ke Seton yang masih bersama Tabushi. Ini mereka berdua sedang di depan pintu belakang sebuah gedung. Seton bilang tidak mungkin dia melawan semua murid Taishan. Jadi sebagai guru cuman ada satu jalan saja. Tabushi terkejut pas Seton menendang pintu di depan mereka itu sampai terlepas. Lalu Seton melesat masuk, disambut teriakan-teriakan kesal dan suara benturan lain dari dalam. Tabushi baru menyadari sesuatu, kalau gedung ini adalah markas Shiguma Family. Dia tidak percaya ada seorang guru menyerbu kantor Yakuza. Di dalam gedung, Seton dengan 2 orang Yakuza di punggungnya yang tidak mampu menghentikan. Ini sudah sampai di ruangan di mana Hayataku berada. Ya, aku di sini untuk pertemuan guru dan orang tua murid. Kini di taman sudah saling berhadapan puluhan murid dari 2 sekolah berbeda.
SMA Tengoku melawan STM Taisan. Kedua kubu sudah semakin maju mendekat. Ada Ken dan Kasuma yang memimpin barisan masing-masing. Tampak wajah-wajah tegang saling berusaha mengintimidasi. Di barisan kelas Z ada Taichi yang mulai panik. Rasa takutnya muncul. Dia menoleh ke arah Taichi di barisan Taisan. Suku ngasih tahu ke Kasuma kalau orang di depan barisan Taisan adalah pemimpin mereka, Hayata Ken. Info yang didengar Shoko kalau ayahnya adalah bos dari Shiguma family. Dan menghembuskan nafas kasar, lalu balik badan dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi orang-orang di depan mereka. Kasuma nyengir lalu ngomong dengan suara jelas, "Oh, aku tahu. Jadi orang-orang ini tidak takut padanya. Mereka takut pada si ayah." Perkataan Kasuma langsung bikin para murid-murid Taisan terkejut. Mungkin itu kata-kata yang tabu untuk diucapkan. Sementara itu di kantor Hayata, 3 yakuza berusaha mendorong Seton keluar. Tapi guru itu tetap berdiri kokoh di depan pintu. Hayata menyuruh anak buahnya buat melepaskan Seton. Seseorang bingung mendengarnya. Hayata menatap dengan tajam dan berkata, jangan sampai dia mengulangi perkataan. Anak buahnya langsung keringat dingin dan segera keluar ruangan, meninggalkan bosnya bersama sang guru gila ini. Seton mengomentari kalau barusan Hayataku bisa menakuti anak buahnya cuma dengan lirikan. Kau pasti mendidik mereka dengan sangat keras ya, komen Seton. Tapi bagaimana dengan didikan ke anakmu? Hayata bertanya apa yang dilakukan Seton di sini. Apalagi pertemuan guru dan orang tua murid. Seton kan tidak mengajar di Taisan. Seton bilang dia mendengar rumor kalau Hayata mengajari putranya seluk-beluk menjadi yakuza. Hayata bertanya balik, kenapa kalau iya? Menurutnya, sudah kewajiban orang tua untuk membuat hidup anaknya lebih mudah dari hidup orang tuanya itu sendiri. Aku harus mengotori tanganku setiap hari untuk menjadi pemimpin gangster. Tapi anakku bisa belajar dari kesalahanku. Bocah itu ditakdirkan untuk sukses. Siapa tahu, mungkin saja dia bahkan bisa menyatukan seluruh negeri, kata Hayataku. Seton langsung menyaut agar Hayata berhenti menentukan masa depan putranya. Dia juga bertanya, kenapa ada keharusan bagi putra Hayata untuk jadi yakuza? Muka Seton melihat kesam. Begitupun Hayata yang bilang, kalau seorang guru juga tidak punya hak menentukan hidup orang lain. Lalu Hayata memanggil masuk Watari yang kini kepalanya sudah gundul pontos. Seseorang menendang pantat Watari agar maju mendekat ke Hayata karena barusan namanya dipanggil. Seton bertanya apa yang terjadi pada Watari. Hayata yang menyahut kalau dia tidak tahu siapa yang bicara sama Watari. Tapi suatu hari orang ini datang dan bilang kalau dia jadi ingin meninggalkan kelompok Shiguma. Dia juga bilang selalu bermimpi buat jadi seorang supir truk pengantaran. Aku bukan orang yang membenci mimpi orang lain. Jadi aku izinkan dia keluar, kata Hayata. Seton jadi bingung mendengarnya. Hayata lanjut ngomong, kalau di masa lalu, seorang yakuza harus memotong jari atau membayar banyak uang untuk bisa keluar dari kelompoknya. Tapi zaman sudah berubah. Hayata juga ngomong, kalau mengingat betapa banyak uang yang sudah dihasilkan Watari dulu, dia merasa Watari sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bukankah aku baik? Tanya Hayata sambil tertawa. Seton bertanya, kalau begitu, kenapa Watari masih ada di sini? Hayata bilang, ada sesuatu. Dia ngasih kode minta sebatang rokok dan kembali Watari didorong untuk meladeni si bos. Tangan Watari gemetaran. Hayata menariknya agar korek api bisa mendekat ke rokoknya. Setelah dia pergi dari geng, dia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan pekapalan. Tapi tak lama juga
dia malah mengacau dan mengalami kecelakaan besar, kata Hayata sambil menepuk pundak Watari. Dikatakan kalau kerusakan truk dan isinya bahkan mencapai ratusan juta. Dan sayangnya tidak ada asuransinya. Jadi Hayata yang menanggung ganti ruginya dengan syarat Watari masuk ke geng lagi. Tapi mulai dari awal alias jadi yakuza level rendahan atau pesuruh. Seto menatap kesal ke arah Hayata. Tapi bos yakuza itu bilang kalau dia harus ngasih contoh. Inilah bagaimana dunia bekerja. Watari yang dari tadi diam sekarang bergumam kalau itu bukan kesalahannya. Rem truk yang dikendarainya rusak. Tapi Hayata membentak dan bilang kalau Watari cuma beralasan. Dia yakin saat itu Watari sedang tidak fokus karena memandangi para gadis di jalanan. Hayata bilang kondisi truk sangat baik. Itu yang dikatakan bos dari perusahaan perkapalan tempat Watari bekerja. Watari sendiri bingung kenapa Hayata bisa ketemu si bos perusahaan. Dan dengan santainya Hayata menjawab, mereka itu saling kenal. Mata Watari melotot. Hayata malah ngomong, kebetulan sekali kan kau keluar dari sini tapi malah kerja di perusahaan temanku. Watari terduduk di lantai. Dia sadar kalau semua itu ternyata jebakan dari Hayata agar Watari kembali ke King Shikuma dan menjadi contoh buat yang lain agar tidak berpikir bisa berhenti dengan gampang. Seton berteriak dengan marah, bertanya apa yang sudah dilakukan Hayata ini. Shikuma family itu cuma nyengir dan ngomong kalau yang coba dia sampaikan adalah kalau memaksa meluruskan timun maka akan patah. Kalau mencabut daun dari ranting maka akan jadi kering dan coklat. Beberapa orang hanya bisa bertahan hidup di dunia yang tidak tersentuh matahari. Jangan ikut campur seton, tidak ada yang bisa dilakukan seorang guru di sini. Seton cuma diam saja. Lalu Hayataku memanggil anak buahnya untuk mengusir seton. Tapi dia juga memerintahkan untuk mematahkan lengan dan kaki seton sebelum melemparnya keluar. Agar seton paham apa yang terjadi kalau ada orang menyerbu kantor yakuza. Seton menahan pintu agar tidak ada yang bisa masuk. Hayata menarik berdiri Watari dan menyuruhnya menangkap seton. Meski enggan, tapi dia tetap maju. Tapi langsung kena hantaman sikut sama seton. Lalu seorang yakuza lain ikut maju, tapi seton menahannya dengan sebuah tendangan. Dia ngomong ke Watari kalau model kepalanya sangat cocok. Mirip sama dirinya dulu sewaktu di tempat itu. Meski seton tidak menyebutnya, tapi Watari paham yang dimaksud adalah Hosen, di mana semua orang akan berkepala plontos. Kau tidak bisa kalah tanpa melawan, kata seton sambil menatap ke Watari. 3 yakuza menerobos masuk. Hayata menyuruh seton menyerah karena tidak ada jalan lari lagi. Tapi seton menatap Hayata tajam dan bilang kalau dia akan membalas perbuatan Hayata ini. Dan tanpa diduga, seton malah menerjang cepat ke arah Hayata, melompat tinggi dan menendang ke depannya. Bukan Hayata targetnya, tapi kaca jendela di belakang. Seton menerobos jendela dan melompat turun. Tabuse yang masih di bawah mendongak ke atas, mendengar suara kaca pecah. Dan langsung dikagetkan seton yang mendarat dengan suara keras. Seton langsung berbaring dan memegang kakinya yang sakit. Tapi segera bergeser karena pecahan kaca yang jatuh ke arahnya. Tabuse berteriak panik mengetahui seton melompat dari lantai 3. What? Guru itu minta dipopong sama Tabuse lalu bilang agar membawanya kabur segera. Dari lantai atas terdengar teriakan para yakuza yang ingin menangkap seton. Tabuse pun secepat kilat cabur sambil membopong seton. Masih sambil histeris dan bertanya, apa benar seton ini seorang guru? Sedangkan Hayata berdiri di pinggir jendela melihat kepergian seton. Di pipi kirinya
ada sedikit luka gores akibat tendangan tadi. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas, karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas, tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago